Baik, selamat siang Bu Siti, apa kabarnya? Selamat siang, Pak. Bu Uci, Selamat siang Pak Liban, kabar baik. ya, ya baik, puji Tuhan. Jadi dalam coaching ini tiga, tiga kriteria yang harus ada ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, itu yang wajib ada. Jadi Bu Ci dan Bu Siti, silakan berdiskusi ya. Oke, lanjut. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Libar, kesempatannya. Sekarang kesempatan saya dan Rosiani melakukan praktek coaching sesi pertama. Gimana, Bu Oci? Oke, selamat siang, Bu Oci. Selamat siang. Gimana kabarnya nih? Baik, cuma agak ini nih batuk. Nggak lemas kayaknya, Bu. Ya gimana perasaannya hari ini, Bu? Kok kayaknya sedih apa gimana? Capek ya? Capek. Enggak sih, cuma lelah aja. Iya. Lelah aja, Bu. Hampir enggak pernah istirahat sekarang. Oh, ya langsung ya Bu ya, pulang dari sekolah langsung standby laptop. Itu dia, kita karena mengajar SMA, SMK jadi langsung waktunya jadi manajemen waktu yang luar biasa. Hebat Bu Oci. Bisa melawan ngantuknya. Baik Bu Oci. Terus sekolah sekarang. Iya, tadi sambil jemput anak itu sih yang bikin ini bolak-balik. Terima kasih Bu Oci. Ini kita ada sedikit distraksi, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Berarti udah pulang sekolah. Lancar hari ini kegiatan di sekolah Bu Oci? Kegiatannya apa ya? Hari ini kita mulai ini PSAS, penilaian sumatif akhir semester Bu, hari pertama. Sama kali ya? Di sekolah saya juga ya sama, karena kita satu jenjang SMA SMK, jadi kegiatan kita hampir sama SMA dan SMK. Walaupun biasanya SMK lebih dulu apa gimana ya Bu? SMK lebih dulu. Oh, jadi udah mulai minggu lalu? Oh, sama hari ini maksudnya lebih dulu dari jenjang apa nih, SMP kah tadi? Oh iya. Saya kira mapel produktif dulu gitu kan, baru mapel umumnya. Enggak gitu ya Bu ya? Enggak. Malahan yang umum duluan. Begitu. Jadi Bu Oci, gimana kegiatan antara kegiatan sekolah dan PGP-nya lancar Bu? Aman? Sekolah pokoknya lari-lari lah Bu. Dan hebatnya sih kepala sekolah dukung sih. Kadang kalau misalnya disuruh datang awal sekali gitu kan, Pak saya ini juga aduh, karena mudah-mudahan lah sebentar lagi pas ulangan ini enggak kita sibuk menyiapkan mau ngajar apa gitu kan, paling ngawas aja yang harus bangun pagi. Tapi PPG-nya udah selesai ya Bu? PPG selesai. Iya, kemarin saya melihat ada Ibu tentang ada kegiatan apa Bu di SMK ya? Ya, minggu yang lalu kita ada P5. Oh. Kalau yang sebelumnya lagi itu Porseni kan, makanya yang sebelum lokakarya itu Porseni. Habis itu lanjut P5. P5 kan dikembalikan ke guru wali kelas masing-masing. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Bisa ceritakan Bu, P5-nya sukses? Dari 1 sampai 10, berapa sukses itu Bu? Sampai 9. Wow. Kenapa saya ya, belum sampai 10 9 itu seperti apa, Bu? Ada berapa anak itu
kita kan minta dikumpulkan lewat Google Drive ya, hasil dari P5-nya. Ternyata ada anak yang tidak saya temukan di situ tugasnya. Tapi ketika kita tanya dia bilang mengumpulkan. Entahlah, enggak tahu, tadi saya temuin lagi untuk minta mengumpulkan kembali. Karena P5 ini katanya nanti yang nilai wali kelas. Yang masukkan nilai ada timnya seperti itu di sekolah, khususnya di SMK tempat kita ngajar gitu Bu. Oh begitu. Dalam proyek P5 minggu lalu di SMK, Ibu berperan sebagai apa Bu? Apa saja yang terlibat? Saya sebagai wali kelas, kemudian di situ wali kelas diberi job desk oleh apa ya nama bahasanya ya, ada timnya gitu Bu, ada tim P5 khusus dari sekolah, mereka yang buat rubrik penilaiannya, kemudian mereka yang buat juga yang kasihkan kertas kalau misalnya untuk buat jawaban atau apa gitu, kalau selebihnya itu diurus sama wali kelas. Wow, keren Bu. Ibu sudah berperan aktif dalam proyek kelima yang bisa dikatakan barang baru ya Bu di sekolah jenjang kita di SMA, SMK, semua jenjang khususnya, tapi di SMA, SMK juga suatu tantangan ya, karena sebelumnya memang belum ada gitu. Iya. Jadi menurut Ibu nih sebagai wali kelas kemarin yang berperan aktif dalam P5 di SMK, apa kesulitannya Bu? Kesulitannya ini sih, karena di antara waktu yang disiapkan oleh tim itu kita harus ngajar juga, masih tetap ngajar. Kebetulan saya yang kelas 11 ya, kelas 11, terus yang kelas 12, kelas 10 kan. Yang kelas 10 itu dikasih waktu hanya berapa hari, di hari yang sama hanya berapa jam gitu. Lalu di kelas 12 tetap harus belajar. Karena yang di kelas ya, jadi kebetulan saya juga ngajar di kelas 12. Jadi lari-lari lah. Untungnya anak-anak kelas 12 ini sudah besar-besar sih. Jadi enak tinggal temuin pengurus kelasnya, tinggal kita beritahu teknisnya gitu kan. Begitu. Kemudian yang kelas 11 itu kesulitannya ke mereka sih, kalau ke saya wali kelas sih enggak terlalu gimana kesulitannya, paling itu tadi ngatur waktu gitu Bu. Keren Ibu, bisa lari sana sini, bukan jawab P5 dan sambil mengajar. Menurut Ibu, strategi yang harus Ibu lakukan agar tanggung jawab tersebut bisa berjalan beriringan, apa itu? Misalnya di P5 harus gimana? Bagaimana cara Ibu mengatur waktu? Mengatur waktunya sih mulai dari ini sih enaknya, kan dikasih tahu nih hari Senin, hari Selasa itu ada jeda oleh tim. Hari Senin itu sosialisasi kepada murid, kemudian hari Selasa kita jeda, hari Rabu itu baru murid mulai mengerjakan proyeknya, kemudian hari Kamisnya udah pengumpulan, seperti itu. Itu sih jadi strateginya atur sesuai dengan yang mereka ini, yang udah diatur sama tim, jadi kita ikutin jadwal seperti itu. Wow, manajemen waktu Ibu cukup menginspirasi saya untuk membagi waktu, mana yang prioritas, mana yang kurang, mana yang harus didahulukan, mana yang belum gitu. Sangat-sangat menginspirasi. Kemudian Bu, jika terdapat Ibu melakukan atau bermain lagi terhadap P5 ini di sekolah Ibu, apa hal yang perlu Ibu perbaiki? Iya, kalau saya sih
yang perlu diperbaiki itu ini ya, khusus untuk kita. Kemarin kita kegiatannya di sekolah dan anak-anak diminta menggunakan pakaian seragam. Sementara judul dari proyek sendiri itu kan tentang kebekerjaan. Anak-anak diminta membuat CV dalam bentuk video. Jadi agak lucu menurut saya. Anak-anak diminta buatkan CV dalam bentuk video, tapi mereka menggunakan pakaian seragam. Nah, seperti itu. Saya sih berharapnya ke depan kalau untuk masukan ke ini sih sudah sih kita bicarakan dengan tim supaya ya dibebaskan aja lah pakaiannya untuk 1 hari itu gitu. Kemudian apalagi ya, masalah ini juga harapannya supaya bukan hanya wali kelas sih yang bertugas mengawasi anak-anak karena ramai gitu. Terus juga apa namanya, kalau pas ini kan nggak bisa juga kita standby gitu. Jadi ada anak-anak yang ribut, yang sudah ya kadang mereka ngobrol dengan temannya seperti itu. Gitu sih Bu. Wow. Jadi menurut Ibu tadi seharusnya supaya sesuai dengan tema itu Bu ya, siswa harus menggunakan pakaian apa Bu menurut Ibu? Iya, kalau menurut saya ya sesuaikan dengan tema yang dia pilih. Misalnya kalau buat CV dia mau melamar kerja di mana gitu kan, disesuaikan pakaiannya seperti itu. Apakah dia menggunakan kemeja bebas rapi atau latar untuk background videonya gitu kan, enggak harus kelas seperti itu. Gitu sih harapannya. Iya. Wow. Kemudian Bu, apakah sih seluruh siswa di kelas Ibu sebagai wali kelas berperan aktif dalam proyek ini Bu? Oh iya, mereka sangat berperan aktif karena apa namanya, anak-anak itu kita minta berkelompok supaya apa? Supaya ketika membuat video ada yang bantu merekam seperti itu kan. Kemudian ada nanti yang bantu mereka nyusun teks. Kemudian ada yang bantu mereka melihat mimik bicara wajah gitu kan. Kemudian juga ketika editing kan tidak semua anak-anak ini bisa mengedit video walaupun saat ini sudah apa namanya sudah terbantukan oleh aplikasi yang ada di handphone, tapi mungkin ketika memadukan antara sound dengan teks seperti itu, kemudian ngatur teks running teksnya di video juga mereka perlu bantuan. Jadi pasti mereka berperan aktif karena kita udah minta mereka berkelompok seperti itu Bu. Oke. Menarik sekali pembahasan Ibu tentang penyelenggaraan P5 di SMK yang rate-nya 9 ya Bu ya. Terakhir nih Bu, agar saya juga menjadi saya bisa lebih termotivasi. Apa Bu? Terakhir nih, apa nih manfaat menurut Ibu manfaat yang bisa dirasakan oleh siswa dan kita sebagai seorang guru terhadap pelaksanaan P5 ini? Oke, pertama manfaat untuk ke siswa kita hebatnya sih tim itu mereka buat ada refleksi gitu ya. Wow. Jadi di refleksi itu ditanyakan apakah saya bisa berkomunikasi langsung, pertanyaannya kan. Kemudian apakah saya bisa mengedit video dengan mudah? Apakah saya dapat bekerja sama dengan tim ketika membuat video? Kemudian apa saja langkah yang saya lakukan supaya bisa buat video? Kemudian dia bilang lagi yang terakhir itu kalimatnya gini, apa manfaat atau fungsi dari membuat video CV video? Lalu anak-anak bilang gini, jadi memudahkan saya menjawab Ibu pertanyaan Ibu ya. Mereka bilang memudahkan kita untuk berbagi, dia bilang. Karena anak-anak diminta bernarasi sebanyak 150 kata itu mereka ceritakan yang tadi kalimat pertanyaan itu. Jadi mereka buat kami
sangat senang membuat video. Kami mampu membuat video dengan bantuan teman-teman karena di sini diminta berkelompok. Kemudian kami juga belajar ternyata untuk berkomunikasi. Walaupun awalnya kami agak kaku, dibilang begitu, ketika berhadapan dengan kamera. Lalu kami berharap video ini dapat berguna katanya bagi teman-teman dan adik-adik tingkat kami berikutnya dan teman-teman yang akan mencari pekerjaan seperti itu. Karena pura-puranya mereka cari kerjaan. Iya. Gitu. Apalagi instruksinya membuat TV ya Bu ya. Jadi mereka ngerasa mereka mempersiapkan diri untuk diri sendiri begitu ya. Iya. Ya begitu. Kalau untuk saya ya akhirnya saya tahu bahwa ternyata anak-anak itu ketika diminta membuat video ada yang kaku, tapi ketika diminta merefleksi dengan menceritakan dan narasi ada yang bagus gitu, jadi panjang mereka bercerita, nah seperti itu, jadi nilainya juga bisa bervariasi seperti itu, sangat membantu saya gitu Bu. Keren Bu, terima kasih Bu sudah berbagi dan menginspirasi tentang pelaksanaan P5 di SMK, karena saya melihat belakangan ini banyak sekali tuh postingan seliweran tentang gelar karya P5 di SMK ini, kok kayaknya booming sekali gitu ya. Bisa menjadi contoh bagi kami sekolah-sekolah di kampus ya untuk melaksanakan P5 atau gelar karya lebih berwarna dan lebih efektif lagi, pelaksanaannya bisa bermanfaat bagi siswa, bagi guru. Terima kasih Bu, tidak terasa coaching sudah berakhir. Semoga bermanfaat dan sangat memberikan motivasi bagi kita semua. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang juga Bu Siti, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti dan Boci, bagus diskusinya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang keterwakilan dari Tirta ya. Kita lanjut ya. Sekarang siapa lagi? Karena Bu Oci itu Bapak. Ya, sekarang Bu Siti pengamat ya. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Bu Oci. Tes. Halo Pak Liben. Halo Bu. Halo. Terdengar ya Pak? Selamat siang Pak Liber. Selamat siang juga Bu. Apa kabar? Iya, apa kabar nih Pak? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Ibu gimana? Oh iya, saya juga baik. Hanya sedang ada gangguan sedikit batuk pilek. Nggak tahu dari mana datangnya. Ini lagi musim Bu. Iya. Cuman nggak enaknya pas rukol ini. Coba kemarin-kemarin. Oke, Pak. Saya lihat akhir-akhir ini makin sibuk aja Bapak ini. Itulah Bu. Apa kegiatannya ini? Ini Bu banyak sekali kegiatan di sekolah tuh. Iya. Di sekolah gimana Pak? Lancar Pak? KBM-nya, pembelajarannya? Puji Tuhan lancar sih ya, lancar seperti biasa. Walaupun ada kendala sedikit-sedikit maklum di sekolah namanya. Oh iya Kak, apa ini Pak? Kendala yang sedikit-sedikit ini boleh Bapak ceritakan lah dengan kita nih. Itulah Bu, jadi begini, ada kemarin tuh ada curhatan siswa ke saya. Ada salah satu guru yang tidak mau masuk ke kelas mereka karena mereka tuh ketahuan oleh guru tersebut sedang mengerjakan PR pelajaran saya, sementara ibu tuh mau masuk, jadi
mereka tuh ketahuan, jadi langsung ngambek nggak mau masuk ke kelas mereka. Seperti itu, Bu. Oh iya iya iya, oke. Pak, kalau begitu apakah ini Pak, Bapak sudah coba cross check dengan guru tersebut? Apakah benar yang diceritakan anak-anak gitu kan? Kemudian Ya, eh ya, apakah memang anak-anak sedang mengerjakan tugas Bapak di saat itu? ya memang menurut yang mereka curhat itu memang seperti itu, Bu. Memang mereka tuh ketahuan pas guru yang bersangkutan masuk ke kelas mereka itu kedapatan mereka sedang mengerjakan tugas mata pelajaran saya seperti itu. Nah, namun mereka tuh merasa apa ya, merasa tidak enak juga sih dengan perilaku mereka yang seperti itu, Bu. Dan ada rencana mereka tuh mau, saya sarankan mereka untuk apa ya, minta maaf kepada guru yang bersangkutan supaya si guru ini, ibu ini ya bisa masuk lagi Ya. ke kelas mereka itu. Karena kelas kami itu bersebelahan seperti itu. Jadi saya juga merasa tidak enak gitu. Seperti itu, Bu. Oh iya, iya, iya. Oh, oke. Oh ya Pak, kira-kira apa ya kalau misalnya anak-anak diminta untuk meminta maaf kepada guru yang bersangkutan, apa yang menjadi kendala atau hambatan untuk mereka misalnya Pak datang ke ibu itu apakah karena gimana seperti itu Pak? Ya, mereka sedang mengusahakan, Bu, untuk bertemu dengan guru yang bersangkutan. Namun ketika mereka pas pas mau meminta maaf atau minta menghadap ke guru yang bersangkutan, si ibu ini mereka cari-cari tidak ada, di kantor mereka cari tidak ada, di ruangan lab dicari juga tidak ada, seolah-olah hindar seperti itu. Itu yang buat mereka tuh agak bingung, Bu, seperti itu. Oh iya iya iya. Oke, itulah Pak. Kadang memang kalaupun ada dengan kita pun kejadiannya gitu kan, pasti kita juga akan uh, berpikir kemana-mana. Tapi Pak, kalau misalnya tadi anak-anak diminta untuk datang menemui guru, kalau gurunya tidak datang, tidak ada saat itu, apakah ini ya menurut kita di hari berikutnya dapat dijumpai guru itu, kemudian Pak kira-kira keberhasilan anak untuk meminta maaf kepada guru tersebut Pak, kira-kira berapa misalnya dari skala 1 sampai 5 gitu Pak, kira-kira skala yang berapa ya kalau menurut Bapak, Bapak kan kenal nih sama guru tersebut dan Bapak juga mengenali karakter anak-anak kita seperti itu, gimana Pak? Kalau saya melihatnya ini dari 1 sampai 5 kriterianya tuh ya 3 seperti itu, Bu. Ya. Oh, ya. Oke. Nah, artinya masih ada harapan ya Pak dari 1 ke 3 itu lumayan masih ada harapan untuk kita memperoleh maaf dan lagi pun tidak terlalu ini ya Pak ya apa namanya anak-anak pun supaya bisa belajar juga dari hal ini, supaya bisa belajar dari kejadian ini bagaimana cara menghargai waktu mereka seperti itu. Kemudian Pak, selain itu solusinya Pak apa aja Pak? Ya, Solusi baik, selain Bu. meminta maaf tadi? Solusinya salah satunya yang akan saya lakukan yang pertama itu adalah akan bekerja sama dengan wali kelas mereka, karena wali kelas ini kan punya punya kemampuan
sebagai wali kelas kan. Jadi dia bisa menghandle siswanya. Setelah itu saya akan meminta bantuan kepada guru BK supaya bisa memberikan saran-saran yang baik bagi siswa-siswi yang kita bicarakan tadi itu Bu. Jadi seperti itu. Baik fasilitator Iya, gitu ya. iya Bu, iya. Oh iya Pak, oke. Nah, Pak, ini apa namanya, menarik sekali diskusi kita hari ini tentang apa ya Pak ini tadi ya, guru yang ngambek ya, akhirnya tidak masuk kelas. Oke, Pak, misalnya ini adalah, misalnya guru ini adalah Bapak gitu ya, atau kejadian pada guru tersebut adalah Bapak, bagaimana Pak solusi apa yang dilakukan agar tidak terjadi gitu, atau Bapak sebagai wali kelasnya nih, ternyata Bapak nih sebagai wali kelasnya, anak-anak ini tadi mengadu. Nah, apa langkah yang Bapak ambil Pak supaya anak-anak boleh tetap belajar dan guru tersebut tetap merasa nyaman untuk mengajar? Ya, kalau saya sebagai wali kelasnya, saya usahakan mempertemukan antara siswa yang tadi itu bertemu langsung dengan guru yang bersangkutan supaya ada titik terang ataupun ada keputusan yang diambil bagi mereka, dan supaya mereka itu tidak dirugikan dengan hal-hal yang seperti ini. Seperti itu Bu sih dari saya. Iya Pak, oke. Nah Pak, tadi kan Bapak sudah bilang bahwa akan yang apa namanya, ada wali kelas, ada guru BK di situ ya Pak ya, untuk memediasi mereka, istilahnya untuk sebagai fasilitator untuk anak-anak tadi bicara dengan guru tersebut. Kemudian Pak, apa ya, untuk langkah berikutnya Pak, apa yang bagus atau yang baik yang harus tetap dilakukan oleh Bapak sebagai wali kelas atau Bapak sebagai guru yang tadi diceritakan oleh anak, supaya anak dan guru ini juga tidak menjadi salah paham gitu kan, dan kita juga tidak terlihat seperti apa, seperti itu kan Pak. Menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan gitu, karena Bapak tadi sebagai guru yang apa namanya, yang tadi itu adalah yang mengerjakan tugas Bapak, anak-anak ini, Ya. apa Pak? Jadi kalau saya berpandangan seperti ini, arahan saya kepada siswa tersebut supaya mereka itu bisa membagi waktu. Artinya apa? Ketika diberikan tugas, mereka tuh harus mengerjakan di rumah, bukan di sekolah. Itu salah satu saran yang pertama. Lalu yang berikutnya, jika memang itu adalah tugas yang pada hari itu juga, mereka tuh harus konsisten dengan waktu. Ketika disuruh mengerjakan tugas, ya harus diselesaikan sebelum waktu pelajaran tersebut selesai. Seperti itu Bu, saran-saran dari saya. Oke, terima kasih. Iya Pak, memang kadang anak-anak kita ini tingkat SMA ya Pak ya. Anak-anak Iya, kita ini sebenarnya memang perlu pendekatan dari kita, dan kadang manja sedikit enggak apa-apa gitu ya. Makanya kita juga harus tetap memperhatikan mereka. Oke Pak, sangat menarik percakapan diskusi kita hari ini. Jadi saya bisa tahu bagaimana cara mengatasi anak yang mengerjakan tugas tidak pada tempatnya, seperti itu, tidak pada waktunya, kemudian dan bagaimana mengatasi bahwa jika ada salah satu dari teman kita yang ngambek seperti itu. Oke Pak, selamat siang.
Semoga Selamat siang Ibu. bermanfaat. Terima kasih Ibu. Ya. Sip, keren Bu Oci Paliber. Oke, 2 menit saja selisihnya. Terima kasih Bu Oci Paliber. Kita lanjut ke Mbak Ya, Paliber ke saya ya. baik. Oke, bentar Pak. Agak ngeri saya ditanya Pak Liber ini. Santai, Bu, santai ya. Oke, lanjut. Sudah Pak. Bu Oci ya yang itu pengamat. Selamat siang. Ya, Bu Ci, iya. Siap. Sebentar Pak, kita cek sound Pak. Cek. Oke. Jelas kah? Ya. Sip. Bu Ci langsung mulai kah? Siap. Silakan. 3, 2, 1, action. Baik. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak, tadi agak mules sedikit karena pulang dari sekolah. Makan cabai Oh, saya. Iya. Bagaimana perasaannya untuk menjelang kucing hari ini? Perasaannya hari ini campur aduk Pak, karena ya itu dia tadi kita ibu-ibu apalagi ya yang kadang yang di sekolah yang di rumah bawa ke sekolah, yang sekolah bawa ke rumah. Oh iya, gitu ya. Eh, saya melihat tuh ada chat-chat tuh ya, pada kucing kali ini adakah yang mau disampaikan atau kita diskusikan di kesempatan siang hari ini? Iya Pak. Eh, untuk coaching kali ini itu saya kebetulan di sekolah itu kan wali kelas 12. Di sekolah kami di SMA Ya, Negeri 1 Kuala Baru itu belum ada guru BK yang biasanya itu membimbing siswa dalam karir maupun dalam apa namanya dalam pengetahuan umum di sekolah maupun di kehidupan pribadi. Itu ya ya, Pak ya. Dan kemudian saya ke wali kelas 12, di mana kelas 12 ini kan tidak terasa, besok udah Desember. Desember itu kalau di sekolah kami itu jadwalnya pengisian PDSS ya Pak, bukan hanya sekolah kami ya. Mungkin semua ya. sekolah SMA, SMK sederajat se-Indonesia itu pengisian PDSS di mana eh, bisa menentukan siswa yang mana yang mau masuk ke PTN, yang mana yang tidak mau melanjutkan dan lain sebagainya. Begitu. Oh iya, baik Bu. Jadi intinya eh, bimbingan karir gitu Bu ya, yang di sekolah Ibu tuh. Nah, kira-kira dari percakapan kita, apa yang Ibu harapkan tujuan akhirnya nanti itu dari bimbingan karir ini? Mengingat di sekolah Ibu tuh saya dengar tadi guru BK-nya belum ada ya. Nah, Iya, kira-kira Pak. apa yang Ibu harapkan? Kira-kira apa yang Ibu harapkan nanti tujuan akhirnya ini dari eh, coaching kita kali ini, Bu? Iya, baik, Pak. Harapan saya untuk bimbingan karir di sekolah saya itu, Pak, eh, selayaknya itu eh, siswa-siswi siapa yang pengennya ya Pak ya sebagai guru Ya, di iya. Kabupaten Landak khususnya di daerah pedalaman itu saya pengennya siswa saya itu semuanya kuliah Pak, pengennya ya, Oh, pengennya karena apa, karena sejujurnya di lingkungan sekolah kami itu siswa-siswi itu minat belajarnya tinggi namun dukungan dukungan belajar, dukungan pendidikan itu kurang. Kenapa bisa iya, disebut demikian? Eh, Contohnya adalah siswa itu mau sekolah, Pak. Mau sekolah tapi tidak ada dukungan dari orang tua. Sehingga mereka memutuskan sekolah sambil bekerja. Gitu, sekolah sambil bekerja. Apalagi saya lihat kemarin di survei, bukan survei ya, BPS dari Badan Pusat Statistik sudah merilis tahun 2022 itu indeks pembangunan manusia di Kabupaten Landak itu nomor 2.
sekalbar, tertinggal nomor 2. Itu menyedihkan menurut saya. Nah, saya sebagai wali kelas, sebagai guru yang sudah lama mengabdi di sana itu merasa dan termotivasi untuk mendorong mereka. Dalam artian ketika siswa-siswi banyak melanjutkan pendidikan, setidaknya adik-adik kelas mereka, tetangga, kiri kanan keluarga mereka mulai melek pendidikan seperti itu. Namun yang menjadi masalah adalah di biaya, Pak. Kalau mereka sekolah sekarang bisa sekolah sambil bekerja dengan pagi sekolah sampai siang gitu ya. Sorenya mereka bisa Iya. ngaret sawit, nampas rumput dan lain sebagainya. Nah, mereka bertanya, Bu, nanti kami kuliah itu gimana, Bu? Mau kuliah sambil kerja itu bisa enggak? Gitu kan. Nah, sebagian ada yang sebagian ada yang optimis, sebagian lagi masih bertanya-tanya, tapi mereka punya keinginan untuk itu. Untuk kuliah maksudnya. Iya. Baik. Di sini setelah mendengar cerita dari Ibu Siti ini, nah eh, memang untuk mengarah ke dunia pendidikan atau pendidikan lanjutan dari SMA ke perguruan tinggi itu memang agak dilema juga ya, termasuk di sekolah saya juga memang hampir sama ceritanya karena memang ini juga faktor ekonomi juga ya. Nah, di sini kira-kira kesempatan apa yang akan Ibu eh, berikan kepada mereka supaya mereka tuh punya kesempatan dalam memilih perguruan tinggi nanti supaya mereka tuh bisa memilih tidak salah memilih gitu loh artinya supaya mereka memilih jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan bakat dan minat mereka seperti itu Bu. Iya, Pak. Untuk jurusan mereka memang mayoritasnya bertanya kepada wali kelas masing-masing atau kepada guru yang mereka percayai seperti itu ya. Nah, akan tetapi untuk solusi atau opsi pilihan yang mungkin bisa diberikan kepada siswa-siswi kami adalah saya sudah mulai rembukan nih sama rekan rekan saya yang sesama wali kelas 12. Supaya mereka kuliah itu pertama kami berusaha mendaftarkan mereka beasiswa KIP dari pemerintah yang kebetulan ada memang. Nah, walaupun ya syaratnya apa ya agak ribet, ribet dalam arti harus punya KIP gitu ya. Padahal di sekolah, apalagi di lingkungan kita kan di kampung-kampung itu kan tidak tidak semua punya KIP walaupun dia memang tidak mampu itu. Nah, ada juga yang memang keinginan melanjutkan pendidikannya tinggi tapi tidak mempunyai biaya dan mungkin ada alasan Bu saya tidak bisa jauh dari orang tua karena orang tua saya ini. Saya tetap memotivasi mereka dan meyakinkan mereka walaupun kalian tidak kuliah, kalian tingkatkan kompetensi diri yang bisa kalian yang kalian miliki sekarang. Misalnya nih, kalian suka nih jahit, silakan les jahit di Ngabang ada. Saya bilang gitu. Yang pengen nih kerja kantoran atau apa namanya? Mungkin jadi kerani atau sekretaris apa gitu di pabrik sawit kan banyak pabrik ya di lingkungan sekolah saya. Oh kalian bisa les komputer, saya bilang gitu. Banyak walaupun kalian tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tadi, mungkin kalian bisa mengasah kompetensi yang ada di dalam diri siswa masing-masing. Itu sih sementara yang bisa solusi yang bisa kami berikan kepada siswa kami. Baik, menurut Bu Siti kira-kira kalau penilaiannya dari 1 sampai 10 ini memberikan nilai berapa ini kesempatan mereka ini? Saya dari rentang 1 sampai 10 saya memberikan kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan itu 8. Oh, baik sekali. 8 ya, menit 8, 9, terus ya. Ya, Iya, eh, Pak. itu setelah itu kira-kira dalam hal ini kekuatan apa yang Ibu Siti lihat kepada para siswa-siswi yang kelas 12 ini ke depannya? Apa kira-kira kekuatan mereka itu yang Ibu lihat? Iya, Pak. Kekuatan mereka karena saya sudah terbiasa memotivasi mereka dari kelas 10 hingga kini. Awalnya saya datang ke sana itu saya menemukan banyak sekali siswa yang kurang percaya diri,
yang menyepelekan pendidikan, apa sih melanjutkan perguruan tinggi gitu ya. Toh kita bisa kerja dapat uang sekarang gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan mereka mulai membuka mata, membuka telinga, dan membuka wawasan mereka bahwa memang pendidikan itu penting. Eh, Kekuatan yang ada dalam diri mereka adalah kemauan belajar yang kuat dan rasa percaya diri mereka itu yang sama-sama saya acungi. Karena mereka itu tadi, mereka pengen kuliah, mereka meminta solusi, bertukar pendapat tuh dengan bu, misalnya kami kuliah nih bu, kami bisa kerja apa ya, gitu sambil kuliah. Jadi di situ saya bisa menilai bahwa oh ya berarti mereka memang mau kuliah dan mereka juga sambil memikirkan solusi apa supaya mereka bisa bertahan hidup saat mereka menempuh pendidikan tinggi. Itu Pak. Baik Ibu, dengan melihat kekuatan mereka dan kemampuan mereka. Jadi kira-kira komitmen apa, seperti apa yang kapan Ibu akan melakukan itu supaya mereka bisa mempersiapkan dirinya khususnya dalam bimbingan karir ini, biar mereka itu bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang mereka wajib dapatkan. Kira-kira kapan Ibu mulai actionnya nih? Seperti itu Bu. Iya Pak. Actionnya itu actionnya itu nanti akan saya mulai setelah akhir semester ini Pak, karena sekarang kan sedang berjalan SAS atau SAS di SMA jenjang SMA SMK. Kenapa saya mulainya setelah Ya. SAS? Karena saya ingin mereka fokus dulu nih dengan akhir semester yang tidak memikirkan hal-hal lain di luar apa yang akan mereka hadapi seperti itu. Ya, Bu. Nah, eh, tadi pengaruh penciptaan sampailah ke saat ini. Nah, dari pembicaraan kita pada siang hari ini, kira Ibu sampai ini seperti apa? Bapak, mohon maaf Ya, suaranya udah Ibu, terputus-putus Pak. dari pembicaraan kita pada siang hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Bisa disampaikan? Ya, Perasaan saya setelah saat dari awal sampai akhir eh, coaching ini, saya merasa bahwa punya rekan yang bisa apa ya, bertukar pikiran, bertukar pikiran dan membangun motivasi untuk diri saya sendiri. baik. Terima kasih Bu Siti. Tidak terasa ya, waktu sudah selesai untuk kita melakukan coaching pada siang hari ini. Terima kasih ya, semoga bisa dilaksanakan dengan baik ya, Bu Siti. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih atas Oh, coaching dan kerjasama yang baik antara kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat untuk kita semua. Kita kembali ke mentor amin, ya. amin. Semangat